Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasrif, NIM 1831 jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi hakikat penelitian, pengertian dan dasar-dasar penelitian. Penelitian berasal dari kata Inggris research. Research itu sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan tutsor yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Pengertian penelitian menurut David Hedveni, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memecahkannya, memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Penelitian suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melakukan penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya. Pengertian metodologi penelitian menurut Suprapto MA, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Penelitian usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sutrisno Hadi MA dan dalam kulik. Tujuan penelitian: penemuan data baru, pembuktian data untuk membuktikan keraguan-keraguan, pengembangan, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Cara memperoleh pengetahuan: ilustrasi pengetahuan adalah hasil dari rana tahu, dan ini terjadi karena setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia: penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan dan rasa. Sebagai besar pengetahuan manusia melalui mata dan telinga. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah sebagai gejala yang ditemukan dan diperoleh manusia melalui pengamatan panca indera. Pengetahuan muncul ketika seorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan merupakan hasil dari mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, tingkat pengetahuan menurut Nutuat Mojo 1993. Pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yang bergerak dari yang sederhana sampai yang kompleks. 1. Tahu atau knock. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari, antara lain menyebutkan, menyatakan. 2. Memahami. Understand. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menjelaskan secara benar arti suatu bahan pelajaran untuk tentang objek yang diketahui dan dapat diinterpretasikan materi tersebut secara benar. 3. Penerapan atau application. Penerapan adalah kemampuan menggunakan atau menafsirkan suatu bahan yang sudah dipelajari dalam situasi baru atau konkret. Sebagai penerapan suatu dalil, metode, konsep, prinsip, dan teori. Kemampuan ini lebih tinggi nilainya daripada pemahaman. 4. Analisis. Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan atau menjabarkan suatu ke dalam komponen atau bagian-bagian sehingga susunan dalam dimengertikan. Kemampuan ini meliputi mengenali masalah-masalah hubungan antar bagian serta prinsip yang digunakan dalam organisasi materi pelajaran. 5. Sintesis. Kemampuan sintesis merupakan kemampuan untuk menghimpun bagian ke dalam suatu keseluruhan seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi atau fakta. 6. Evaluasi. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk membuat suatu penilaian terhadap suatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Adapun cara memperoleh pengetahuan, pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa faktor yang dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu cara tradisional dan cara modern. Yang pertama, cara tradisional. Coba-coba, trial out error. Cara coba-coba ini dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah. Apabila kemungkinan ini tidak terjadi, diubah kemungkinan yang lain. 2. Cara penguasaan atau otoritas. Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang disampaikan oleh orang yang mempunyai otoritas tanpa menguji atau membuktikan kebenarannya terlebih dahulu, baik
secara empiris atau berdasarkan penalaran sendiri. 3. Berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam pemecahan permasalahan. 4. Melalui jalan pikiran. Seiring dengan berkembangnya kebudayaan umat manusia, cara berpikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini, manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuan, baik melalui cara berpikir, dedukasi, ataupun induksi. B. Cara modern. Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan dewasa ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Pengetahuan dewasa ini lebih sistematis. Cara ini melalui metode ini selanjutnya menggabungkan cara berpikir induktif, dan verifikatif, yang selanjutnya dikenal dengan metode penelitian ilmiah. Cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Hasrat ingin tahu pernyataan, pengetahuan yang kebenarannya. Pendekatan ilmiah, pendekatan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah dituntut dilakukan dengan cara dan tata urutan tertentu sehingga memperoleh pengetahuan yang benar dan logis. Cara ilmiah ini harus dapat diterima oleh akal dan pikiran ilmiah. Kriteria metode ilmiah: 1. Berdasarkan fakta. 2. Bebas dari prasangka. 3. Menggunakan prinsip analisis. 4. Menggunakan hipotesis. 5. Menggunakan ukuran objektif. 6. Menggunakan teknik kuantifikasi. Beberapa langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. 2. Mengadakan studi kepustakaan. 3. Menentukan model untuk menguji hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi. 6. Membuat generalisasi dan kesimpulan. 7. Membuat laporan ilmiah. Asumsi dan batasan dalam metodologi ilmiah. Terdapat keteraturan, regulasi, dan urutan terjadinya suatu kejadian. Selalu ada kaitannya dengan dan tergantung dengan kejadian lain yang mendahulunya. Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Pengetahuan yang dapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikannya. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah, dapat berupa fakta, konsep, dan teori. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang bersambung, berakumulasi, dan menemukan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomenanya. Fungsi penelitian ilmiah yaitu: 1. Menemukan suatu pengetahuan baru. 2. Menguji kembali pengetahuan atau hasil yang ditemukan sebelumnya. 3. Mengembangkan pengetahuan. 4. Mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. 5. Mengadakan ramalan atau prediksi dengan menemukan hubungan sebab akibat dengan pengetahuan yang mengenainya. Ada 3 teori kebenaran dalam berpikir ilmiah. Yang pertama, teori koherensi atau konsisten. Teori 2, teori korespondensi atau berhubungan. 3. Teori pragmatisme atau fungsional. Tanda-tanda penelitian ilmiah: purposiveness, mempunyai tujuan dan sarana yang jelas. Rigos, dilakukan secara hati-hati. Testability, dapat dilakukan pengujian. Replicability, dapat direplikasikan pada wilayah lain atau waktu yang akan datang. Precision dan confidence, dilakukan dengan teliti dan memiliki derajat kebenaran yang dapat dipercaya. Objektif, dilakukan dengan cara tidak memihak dan semua tata cara prosedur disampaikan secara kritis dan jelas. Generalisability, dapat digeneralisasikan pada populasi aktif maupun populasi sasaran. Parsimony, menganut prinsip kesederhanaan. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian sendiri. Tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik, biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus biasanya juga menjadi penjabaran dari tujuan umum. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.